Kayaknya di lokasi yang ini aja kita wujudkan Pak ya. Lokasi yang di situ nanti kalau di sini sudah terwujud, kalau kita mana bapaknya? Tuh. Wow, ini Pak. Itu. Gua bingung cari orangnya kemana. Jangan Kita jauh wujudkan itu. yang di sini dulu. Lalu kalau minyaknya masih ada, baru kita ke lokasi yang kedua. Ya. Nanti kalau kita separuh-separuh wujudkannya, nanti siapa tahu yang di sini ada rezeki Bapak yang lebih gede. Ya. Jadi terserah Bapak maunya yang diwujudkan yang di sini dulu atau yang di sono. Yang mana? Yang mana? Yang di sini atau yang di sono? Oke, yang di sini. Oke, pemirsa, Bapak tersebut mau diwujudkan yang di sini. Coba kita langsung masuk lokasi. Ayo yang lain mau ikut boleh? Enggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah di lokasi nanti tolong dibantu zikir ya. Ya. Ini loh pemirsa lokasinya. Ya. Sangat tinggi dan sangat jalanannya ini jalan yang namanya jalan lorong. Oh licin. Apa? Tidak tahan. Oh. 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 Aduh. Gitu. Ayah badan besar nih. Oh. Tidak sih. Licin. Ya Allah. Oh, Situ. Dalam. yeah. No. No, ampas. Tolong lo. Teman-teman Kak. Situ boy. Oh, tak mau mabuk. Ya. Benar. Aku rak. Nah, batang yang tiga ada 6. Ya pas balik be di sungai cuci. Ya. Kebal ya. Ya ini ya, Pak. Oh, dalam Kak. Ini. Nah, batang aja. Itu pegang Kak. Kang ini. Iya. Ini. Nah, tapi ada nah ya. Pak, pegang Kak. Tarik dulu. Angkat Jun. Coba dulu. Depan. Tumpul juga. Ah, ya. Nah, ya.
ini. Ini traktor aku nanamin kayak gini. Oh, di traktor sana. Ayo masuk nanamin. Di sini aturan ada juga, cuma Traktornya lewat mana dalamnya. traktornya? Belum pagi ada anak pada agak besar langsung traktor langsung nanam. Ini masih kecil ya. Iya, masih kecil. Masuk traktor nih. Ini udah sana lah kan bun. Pakai speed. Pakai ini. Iya lah pakai Tongkang. tongkang. Simpannya serempak. Iya. Ada ongkos serempak. Pakai anu laser. Kalau serempak nanam yo. Upah nama. Nampak. Ada usaha hari Senin. Tadi coba minjem celana pendek we tadi. Jelas anu. Buka baju kali enggak buka baju. Aku betul. Bisa dipindah tuh ya. Mau dipindah ke tempat taruh tuh lah ya. Pakai dipindah kalau ini. Udah lala yang punya ini. Iya kalau masak-masak gitu. Iya. Kalau batu cincin bisa yuk. Nah, betul ya. Seliontin. Keris. Saya ada yang dulu. Lokasinya di tengah-tengah hutan. Memang cek ini lagi kalau nggak penarikan. Caca kayak ramai kami kalau konten di tempat mas nanang itu, nanang itu. Mendung terus ya ini. Lokasinya susah dijangkau. Kayaknya deket kok. Ini yang dalam. Ini yang dalam. Dalam. Itu banyak rumput. Iya. Sini dah ke Juga situ. rumput yang agak tebal. Iya. Masuk kalau dalam. Lagi. Apa iya? Tua. Ini udah tanah. Kagak sekolah lagi situ ada. Mana tadi? Sekolah tadi. Sini nih nah. Enggak baca. Bukan sekolah lagi tadi. Itu. Itu nah, Pak. Itu bataknya, kayu itu. Itu. Tiga itu. Satu, dua, tiga. Itu dulu dicas. Ini kelihatan dalam ini. Yang itu yang sekolah. Sini lagi. Oke, kayak nyampak. Narik saro. Nyampak pula kayak. Tes gimana? Ya dah. Aku nih wongnya terus terang kak. Wongnya penasaran. Kotor. Kotor. Oke. Sempit. Ini nih.
Sini Pak, sini Pak. Tuh. Pak di situ, yang masuk dulu teman-teman. Jangan masuk dulu ya. Mantap lah situ, masuk. Coba dekat sini, keliling. Bantu keliling. Sedikit. Kameramen itu aja, zoom aja. Bapak masuk ke tengah. Ya. Bapak yang punya hajat. Jangan diinjak garunya. Nah ya, tolong dikelilingi biar saya bareng bisa masuk ke dalam. Ya. Sambil dicukirkan, ayo. Cukirkan Allahu Akbar ya. Yang lain tolong dibantu cukir istighfar ya. Ambil minyaknya Pak, silakan Pak. Di lokasi yang saya angkat. Bantu kayak bikin. Gigit. Gigit kita gigit. Silakan. Ya, terus. Sini aja, sini. Enggak usah jauh-jauh di sini. Ya. Ini tempat yang tangan gua. Ya. Dah. Tangan Bapak. Dapat, Oh ini. dapat. Di mana?
sini cuma dikasih jatahnya 1 kali pengujutan, dikasih lagi yang kedua di situ sama yang di sini. Bapak naruh karung yang di sini, yang di mana? Di sini. Oke, mau yang diwujudkan yang di mana dulu? Yang di sana atau yang di sini? Yang di sini dulu. Oke. Cabut karungnya. Tidak ya? Ya. Mati. Tidak dibakar lagi. Oke pemirsa, nih perjalanan untuk mengungkap sejarah dunia gopang tidak akan pernah takut rintangan seberat apapun, kita tetap maju ke jalan Allah. Tanya bapak di mana garung tadi ditancapkan? Di mana? Tanya. Dalam maka itu. Dalam. Tapi bapak dari kebal. Hah? Bapak dari kebal. Gak biasa sih ini kok. Iya, masih aja. Wah, siapa HP? Sering dilewat dulu. Entah kak, tolong kak. Yang pijaknya rawa ini rumput. Nah, Allah. Barangnya terlalu dalam Pak. Ya, kita sudah dapat baru saatnya dia naik, kedalamannya paling enggak sekitar 2 atau 3 meter. Enggak baca kak. Sorry kak. Kemungkinan Pas kak. gimana kalau kita coba ya? Karena yang saya lihat sudah naik ke atas semua. Ya, udah. Oke pemirsa, yang di sini nggak bisa kita lanjutkan karena posisinya dan persyaratannya tidak mencukupi. Kalau kita paksa nanti tidak terwujud dan tidak dapat. Sini kak. rekam lah jauhnya. Rekam kak. Taruh kak nak lewat. Enggak. Dia pas di sini. Kalau ulo tenang bro. Penasaran. Kamera tak dalam yang takut. Minyak rumput be. Masih kak. Masih kak. Oh. Tak sanggup lagi kak. Tak sanggup. Dia pas di sungai be cuci loh. Iya. Mesti ketik agak apa salah. Dia kata hujan lagi. Kalau tidak ada hujan alasannya. Maaf saudara-saudara nggak bisa ke dekat lokasi karena faktor jalannya gini nih. Ya, jadi terpaksa kita berhenti sini. Mancing lagi sini ada ya. Terendam dalam ini lumpur ini kak. Ini tarik berikut tarik dari Sini situ tuh. Sudah 3 keping.
koin. Oh, iya. Lama sejarah itu. Ayah pada besar sarau nah. Oh, Iya sebenarnya. mendem-mendem. Apa ini? Ih, Oh, ini lapar atau mana amin kayak gini. oh di traktor sana. Ayo masuk sana. Di sini aturan ada juga, cuma Traktornya lewat mana dalamnya. traktornya? Belum pagi asal ada anak pada agak besar asal traktor asal mana. Ini masih Mana? kecil ya. Iya, masih kecil. Masuk traktor nih. Ini udah sana kan bun. Pakai speed, pakai ini. Iya lah pakai Tongkang. tongkang. Panennya serempak. Iya. Ada ongkos serempak. Pakai anu laser. Kalau serempak nanam yo. Upah nama. Nampak. Ada usaha hari Senin. Tadi coba minjem celana pendek we tadi. Iya. Jelas anu. Buka baju, kalau enggak buka baju. Aku betul. Bisa dipindah tuh ya. Mau dipindah ke tempat darat tuh lah ya. Iya. Pakai dipindah kalau ini. Udah lala yang punya ini. Iya kalau masak-masak gitu. Iya. Kalau batu cincin bisa yuk. Nah, pakai cincin ya. Seliontin. Keris. Saya ada yang dulu. Lokasinya di tengah-tengah hutan. Memang channel lagi kalau nggak penarikan. Saya kayak ramai kami kalau konten di tempat mas nanang itu, nanang itu. Mendung terus ya ini. Lokasinya susah dijangkau. Yang deket kok. Ini yang dalam. Ini yang dalam. Dalam. Kita banyak rumput. Ya. Iya. Sini dah ke Juga situ. rumput yang agak tebal. Iya. Ada kalau dalam. Balik lagi. Apa ya? Apa ya? Coba. Ini udah tanah. Kaget kok lagi situ ada. Bang tadi, kalau tadi. Sini nih nah. Enggak baca. Bukan sekolah lagi tadi. Itu. Itu nah, apa? Itu bataknya, kayu itu. Itu. Tiga itu, satu dua tiga. Itu dulu dicas. Ini kelihatan dalam ini. Itu lah sekolah.
Terusin lagi. Oke, kayak nyampak. Narik saro. Nyampak pula kayak. Tes gimana? Ya dah. Aku nih wongnya terus berangkat. Wongnya penasaran. Dan ini ibarat kalau menurut orang zaman dulu ibarat seperti apa tuh? Seperti lelang atau barter, ya. Kita minta barang yang dijaga dia meminta minyak, ya. Nah, ini yang didapatkan. Dan saya jelaskan dari sosok penjaganya itu kenapa ada koin seperti Arab. Ternyata di zaman dulu banyak pedagang-pedagang dari luar daerah atau dari asing seperti mana dari Mesir, ya, dari Arab, bahkan dari Australia atau dari luar negeri juga ada. Nah, koin-koin ini, ya, ini menjadi ibaratnya tuh pembelian seperti mana kita di zaman sekarang kita membeli bahan dengan nominal uang. Nah, ini dulu dipakai untuk transportasi. Nah, ini yang lebih tinggi nilainya. Kita nggak tahu walau alam bisawab apakah ini sejenis logam mulia atau sejenis emas. Kita belum tahu, nanti kita coba nanti cek. Kita cek dengan yang ahlinya. Karena kita di sini bukan yang ahlinya, nanti kita cek. Setelah nanti kita cek, kalau memang ini benar-benar asli dan terwujud ini barang emas, berarti ini rezeki ibu. Ya Bu ya, ini rezeki ibu dan ini apa niat tujuan ibu bisa terlaksana, ya. Gimana menurut pendapat ibu mendapatkan ini? Enggak, maksud saya tanya apakah ibu merasa senang, bahagia? Senang. Selama ini mewujudkan barang seperti ini baru kali ini atau baru inilah? Tapi minta bantu dengan orang pintar sudah banyak. Ya. Dan ini saya juga tidak bisa membuktikan ataukah ini emas atau bukan, karena saya bukan tukang emas. Saya hanya bisa mewujudkan. Untuk membuktikan ini emas, nanti tanya dengan di toko emas, ya. Kalau ini asli berarti rezeki ibu. Nanti kalau ini dijual, uangnya jangan dipakai dulu untuk berangkat umroh atau haji, nggak cukup, ya. Kalau ini bisa laku terjual, uangnya kita belikan bahan lagi, kita angkat semua, ya. Tuh, jadi untuk pengujudan yang pertama kita memerlukan modal yang sedikit. Modal tersebut ini sudah kita dapatkan, ini sejenis benda asli dengan tidak kita belum tahu walau alam bisawab. Nanti kita bawa dulu ke toko emasnya. Jikalau ini memang benar asli, uangnya jangan dipakai umroh, jangan dipakai sedekah, disimpan, kita belikan minyak. Jikalau ini kita jual dapat minyaknya 1 drum, kita 1 drum lemparkan, nanti 1 perahunya naik semua, ya. Itu bukan lagi berangkat haji, mungkin pulau ini bisa kita beli semua. Iya, karena ini kalau saya lihat ini kalau mau diangkat ini yang namanya harta karun lebih dari 20 ton, ya. Itu. Nah, ini kita cuma sekedar ngambil contohnya aja. Contoh tersebut nanti kalau misalnya berhasil kita kelola lagi uangnya. Kalau nggak berhasil kita dapat pelajaran dari sejarah, ya. Oke, saya ingin tanya sama Kang, gimana udah 2 kali pengujudan? Ya. Pertama di waktu ikut malam, ya, masih ada rasa penasaran. Sekarang ingin menyaksikan siang, melihat langsung, gimana pendapatnya? Nyata sekali. Ya, semua terwujud itu atas dasar dari kebesaran Allah, Kang, ya, bukan dari kita, ya. Gimana Pak, menurut Bapak? Ya, ada season 2 kan bisa kabul kan. Ya. Terus menurut Ibu gimana dunia gokong? Nih, udah lihat langsung nih. Seneng nggak? Seneng ya? Iya. Terus gimana, Kang? Ya. Itu satu. Yang kedua, Ibu nggak heran dan saya juga wajar kalau Ibu terkadang melihat sesuatu kejanggalan-kejanggalan yang aneh, ya. Seperti mana sekarang Ibu dibuktikan disuruh ambil sesuatu benda, ada nggak?
Kalau enggak belum pernah itu jadi berapa kali lalu ya. Nah baru-baru ini saya potong kamu, saya kan lewat di belakang, Ya. beli es batu gitu. Nah di dalam batang kelapa itu saya lihat perempuan panjang itu berdiri di situ. Saya bilang, loh, kenapa kamu di sini? Kamu mau dari mana? Kata mau dari sini apa? Saya bilang gitu. Saya lihat tuh ada kayak goa kayak gitu. Ini rumah saya, katanya. Nah, saya cepat kabur. Nah selama ini saya tuh nggak main kata orang kampung tentang kalapa. Ya. Ini saya ada rasa ketakutan, percaya gitu. Saya bilang, apalah yang menurut kepercayaan kita kan gitu. Sekarang ini saya sedikit menjelaskan agar supaya masyarakat, terutama saudara-saudara kita juga tahu, ya, apa yang ibu lihat itu seperti mana kalau orang bilang tuh kuntilanak. Nah, Iya. iya. Saya jelaskan sedikit. Yang namanya apa yang dibilang kata orang itu sosok kuntilanak, ya, pocong atau sejenis ibaratnya itu hantu bukang, ya. Kita sedikit menjelaskan makhluk tersebut yang ibu lihat itu bukan perempuan yang mati melahirkan. Itu semuanya sosok makhluk jin yang diciptakan oleh Allah. Menciptakan seluruh makhluk semuanya berpasang-pasangan. Ada burung laki-laki, ada juga burung perempuan, ya. Ada ikan laki-laki, ada juga ikan perempuan. Ada juga manusia dan ada Adam dan ada Hawa. Jadi maka dari situ di Al-Quran sudah dijelaskan, satu kali manusia itu melahirkan, sosok makhluk jin itu bisa melahirkan lebih dari 100 kali. Ya, ini saya jelaskan. Yang ibu lihat itu memang benar sosok makhluk perempuan. Ya, tetapi itu bukan sosok kuntilanak atau perempuan yang mati melahirkan. Ya. Kalau memang benar sosok perempuan itu mati melahirkan, berarti kasihan dong perempuannya. Kenapa perempuan sudah hidupnya sengsara, mati melahirkan, setelah mati melahirkan hidupnya gentayangan, berarti menderita dong perempuan, kan gitu. Nah, itu pada dasarnya semua sosok makhluk jin yang menyerupai wujud sebagai sosok kuntilanak dan menunjukkan bahwa itu perempuan yang mati melahirkan, pada dasarnya itu bukan. Itu semuanya sosok makhluk jin tipu muslihatnya untuk mempengaruhi agar supaya kita sebagai manusia, terutama yang beragama Islam, merasa takut dan khawatir. Ya, jangankan perempuan, laki-laki aja lagi takut kalau dengan kuntilanak. Padahal kalau mau menurut dasarnya yang namanya sosok kuntilanak ada nggak sejarahnya orang mati dicekik kuntilanak? Nggak ada toh. Ya, tapi kalau orang pingsan melihat kuntilanak, ya, sampai numbur pohon sampai terpingsan melihat kuntilanak, itu bukan melihat kuntilanak yang pingsan karena benturan yang dia rasa takutnya. Terus tangan yang tanpa badan itu mana? Itu sosok gundurwo yang saya lihat. Yang saya lihat ibu hanya melihat tangan hitam, benar nggak? Iya. Nah, itu sosok gundurwo. Dia suka sama ibu. Karena kenapa? Karena ibu suka melamun, ya. Dan saya lihat ibu terkadang suka melamun. Sifat ibu nih kalau punya permasalahan nggak mau dicurahkan sama orang, ya. Apalagi kalau masalah urusan rumah tangga, ya. Terkadang ibu, yang saya lihat ini sekarang ini ibaratnya tuh permasalahan ibu itu tuh ibaratnya tuh jadi beban pikiran ibu. Nah, ditambah lagi ibu ada yang mengikuti ibu. Jadi yang mengikuti ibu dengan sosok makhluk itu, intinya itu saya jelaskan, ibu tuh terkadang suka melihat sesuatu makhluk, ya, bagi orang atau suami, ada suami toh, Ya. nah ibu sekarang terkadang suka cerita sama suami, ya, Ya, tentang kayak gitu. ya. Suami terkadang antara percaya dengan nggak percaya Ya, toh. betul. Nah, ibu menceritakan seperti itu, ya, padahal ibu merasakan dan ibu melihat. Contoh nggak usah jauh-jauh, saya lewat aja ibu kontak, benar nggak? Nah, apa yang ibu rasakan di waktu saya lewat? Ada magnet kayak gitu kan. Kayak manusia cuman kayak gitu ya. Gitu, Ya, tapi gua nggak bawa setrum nih lo, ya. Iya, cuma ada suatu dan apa yang mau saya pertanyakan, oh ini bisa nggak? Kayaknya bisa menjawab kayak itu. Karena saya itu di makam pun saya tembus. Ya. Nah, saya punya rasa ketakutan. Saya jelaskan, kenapa ibu bisa melihat. Sekarang ibu jadi pertanyaan ibu kan, Iya. kenapa kok ibu bisa lihat? Bingung kan? Ibu bisa melihat karena pendamping ibu. Bahkan pendamping ibu ada di belakang ibu. Ibu bisa melihat karena dari pendamping ibu. Pendamping ibu itu bisa melihat. Tetapi kalau seandainya ibu
ibadahnya rajin, dan ibu sabar menghadapi segala sesuatu ujian yang ibu hadapi, insya Allah ibu akan menjadi orang pintar atau orang yang bisa membantu pertolongan orang. Dulu, nah, itu satu. Contoh gini aja, saya sedikit buka. Yang selama ini ibu simpan, yang selama ini ibu nggak tahu, ya. Pernah nggak dulu ibu pernah mengobati orang melalui tangan ibu?